Bismillahirrahmanirrahim. Sana'khud ya al-mufassirina min madrasati al-Madinah ya. Sanian madrasatut tafsir bil Madinatil Munawwarah. Kemarin sudah kita bahas bahwa qiyamuha ala Ubay ibn Ka'ab, bahwa madrasah Madinah ini ya yang menjadi soko gurunya ya, yang menjadi sumber ilmu yang paling utamanya adalah Ubay ibn Ka'ab. Ya, walaupun tentu di Madinah juga banyak ahli tafsir dan banyak para ulama, bahkan termasuk tokoh-tokoh besar Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Umar ya, termasuk berada di Madinah. Tapi dalam konteks tafsir, maka yang lebih dominan adalah dari Ubay ibn Ka'ab ya radhiyallahu anhu. Nah, siapa saja mereka yang menjadi mufassir dari kalangan tabi'in di madrasah Madinah? Nah, ini Zaid ibn Aslam, Abul Aliyah, Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Jadi ada 3 orang yang menjadi bukan hanya 3 ini sebenarnya banyak ya, tapi yang menjadi paling utama sebagai mufassir tabi'in adalah Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Yang mereka inilah menjadi wasithah ya, atau menjadi wasilah tersampaikannya ilmu dari Ubay ibn Ka'ab secara khusus, ataupun dari dari tafsir-tafsir para ulama dari kalangan sahabat yang ada di kota Madinah. Taib Abul Aliyah tarjamatuhu wa makanatuhu fi tafsir. Huwa Abul Aliyah Rafi' ibn Mahran Ar-Riyahi maulahum. Abul Aliyah Rafi' ibn Mahran Ar-Riyahi maulahum. Ini budak juga Abul Aliyah dia. Namanya Rafi' ibn Mahran Ar-Riyahi maulahum. Adrakal jahiliyah. Artinya adrakal jahiliyah itu masih sempat bertemu dengan masa Rasulullah. Wa aslama ba'da wafatin Nabi bisanatain. Dan kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi 2 tahun setelah Nabi wafat. Artinya beliau ini ya sudah hidup ketika Nabi masih hidup, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, dan ketika tidak bertemu dengan Nabi, beliau juga tidak masuk Islam gitu ya. Nah, jadi bedanya dengan ya akhwat, kalau ada seseorang masuk Islam, Nabi masih hidup tapi tidak bertemu dengan Nabi, namanya apa? Ya akhwat, ada orang masuk Islam seperti Uwais Al-Qarni ya, masuk Islam di masa Nabi saat masih hidup, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Itu termasuk sahabat tidak? Tabi'in. Tabi'in. Ada nama khusus enggak? Tabi'il kubra. Tabi'il kubra. Maaf bukan. Senior. Tabi'i muhadram. Namanya tabi'i muhadram. Ya, ifat nahada. Jadi tabi'i ya atau seseorang yang hidup di masa Rasul dan masuk Islam ya, bukan hanya hidup tapi juga masuk Islam tapi tidak ketemu Nabi, itu namanya tabi'i muhadram. Ya. Tapi kalau ada orang yang masuk Islam di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, namanya apa? Ya, Fat. Sahabat. Ya, masuk Islam bertemu Nabi, sahabat, jelas. Masuk Islam di masa Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, itu tabi'i muhadram. Nah, Abu Aliyah ini tidak dua-duanya, ya. Jadi Abu Aliyah ini hidup di masa Nabi, iya. Ya, beliau hidup di masa Nabi, gitu. Ya, tapi juga tidak ketemu dengan Nabi. Hanya saja bedanya dengan tabi'i muhadram, beliau itu ketika Nabi masih hidup tidak masuk Islam atau belum masuk Islam. Nah, beda dengan Uwais. Uwais itu tidak bertemu Nabi, iya, tapi beliau sudah masuk Islam ya ketika Nabi masih hidup. Nah, Abu Aliyah ini tidak bertemu Nabi, hidup di masa Nabi, tapi juga belum masuk Islam. Makanya beliau termasuk disebut dengan adrakal jahiliyah. Jadi bisa jadi lebih tua dari beberapa sahabat yang muda. Ya. Tapi beliau termasuk tabi'in dengan kondisi yang tadi kita sebutkan. Aslama ba'da wafatin Nabi SAW bisanatain. Ya, masuk Islam setelah 2 tahun Nabi wafat. Rawa an Ali wa bin Mas'ud wa bin Abbas wa bin Umar wa Ubay ibn Ka'ab wa ghairihim. Nah, jadi dia termasuk mengambil ilmu juga ya dari Ibnu Abbas, dari madrasah Mekah, kemudian dari Ibnu Mas'ud dari madrasah
Irak ya, atau Ali bin Abi Thalib dari madrasah Irak. Nah, tapi rupanya beliau banyak mengambil dari Ubay ibn Ka'ab, maka termasuk madrasah Madinah. Wa ghairuhum wa huwa min thiqat at-tabi'in al-masyhurin bi tafsir. Ya, termasuk yang thiqat ya, yang bisa diterima riwayatnya. Qala fi Ibnu Ma'in wa Abu Zur'ah. Ini ulama-ulama ini ya yang memberikan penilaian si fulan thiqat, si fulan soduk, si fulan kadzab. Itu namanya ulama jarah wa ta'dil. Nah, ini kalian ingat-ingat namanya nih. Ya, ulama jarah wa ta'dil misalnya Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim ya. Termasuk Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni. Nah, itu semua disebut ulama jarah wa ta'dil ya. Nah, mereka ini memberikan kesaksian bahwa Abul Aliyah termasuk thiqah. Ya, Abul Aliyah termasuk thiqah. Dia namanya siapa? Rafi bin Mahran. Wa qala al-Lalikai mujma' ala thiqatihi. Bahkan semua ulama sepakat akan kethiqahannya. Nah, ini juga termasuk ulama yang memberi penilaian ya pada thiqahan rawi. Wa qala fihi al-Ajli. Nah, juga tabi'i thiqah ya. Min kibarit tabi'in. Wa qad ajma'a alai ashabul kutubis sittah. Termasuk diriwayatkan hadis-hadisnya sebagai jalur periwayatan yang diterima oleh 6 ulama ahli hadis. Bahkan yahfadzul Qur'an wa yutqinuhu wa rawa qatada anhu annahu qala qara'tul Qur'an ba'da wafati nabiyyikum bi 10 sinin. Nah, setelah dia masuk Islam, beliau kemudian membaca Al-Qur'an selama 10 tahun. Warwa Ma'mar an Hisham an Hafsah anhu annahu qala qara'tul Qur'an ala ahli Umar 3 marrat. Membaca Quran di masa Umar yang hidup selama 10 tahun itu 3 kali. Wa qala fihi Ibnu Abi Dawud laisa ahadun ba'da sahaba a'lamu bil qira'ah min Abil Aliyah. Bahkan dia termasuk ahli dalam ilmu qiraat, ilmu tentang baca Al-Qur'an. Wa turwa an Ubay ibn Ka'ab nusrah kabira fi tafsir. Dan meriwayatkan ya dari Ubay bin Ka'ab nusrah kabira fi tafsir yarwiha Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi ibn Anas an Abil Aliyah an Ubay. Jadi ada satu kitab nuskhah ya, satu kitab manuskrip besar terkait dengan tafsir yang disandarkan kepada Ubay ibn Ka'ab yang salah satu jalurnya adalah dari Abil Aliyah ya. Wa qulna fi ma taqaddama inna hadzal isnad sahih. Nah, bagaimana kita sudah wa qulna fi ma taqaddama inna hadzal isnad sahih, yaitu isnad ini tadi isnad dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi ibn Anas, dari Abil Aliyah, dari Ubay. Jadi saat kita baca ya tentang mufassir sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab kan ada sekitar kalau tidak salah tiga jalur periwayatannya atau 5 jalur periwayatan yang masyhur dari Ubay bin Ka'ab, dan jalur periwayatan ini tadi Abu Ja'far Ar-Razi, Ar-Rabi ibn Anas, kemudian Abil Aliyah ke Ubay adalah jalur yang isnadnya sahih. Wa qulna aidan inna Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim akhraja min hadhihi nuskhah katsiran. Lalu kemudian riwayat dari Ubay bin Ka'ab tentang tafsir ya dari jalur Abul Aliyah dan seterusnya ini juga diambil oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Abi Hatim. Ya. Kama akhraja minha Al-Hakim fi Mustadrakihi, dan juga diambil oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, wal Imam Ahmad fi Musnad ya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan wafatuhu sanata 90 minal hijrah ala arjil aqwal fi dzalika. Baik, nah ini Abul Aliyah ya dengan kedudukan di bidang tafsir dan kesiqahannya dalam riwayat yang tidak diragukan, bahkan sudah sampai level mujma' ala siqatihi. Baik, wasani Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Ya, tarjamatuhu wa makanatuhu fi tafsir. Huwa Abu Hamzah atau Abu Abdullah Muhammad ibn Ka'ab ibn Salim ibn Asad al-Qurazi al-Madani min Hulafa'il Aus. Nah, ini beliau termasuk nenek moyangnya termasuk orang Yahudi ya, sepertinya. Qurazi itu dari orang Yahudi mana ya, akhwat? Ya, akhwat. Bani Quraisyah. Bani Quraisyah. Bani Quraisyah. Kok masih ada tersisa? Bukannya Nabi memutuskan? Kalian baca belum sejarah tentang putusan siapa ya? Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah ya, yang memang disetujui oleh Nabi ketika mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Putusannya bagaimana? Baca nggak sirah tentang Bani Quraisyah? Bagaimana akhir dari sejarah mereka?
Ingat nggak? Hah? Diusir dari Madinah. Nah, bukan. Yang diusir dari Madinah itu Bani Nadir. Kalau Bani Quraidah bukan diusir. Apa? Putusannya adalah semua yang sudah berumur balik, ya, yang laki-laki bukan yang perempuan, semua yang sudah berumur balik dari kaum laki-laki dihukum mati. Nah, itu putusan untuk pengkhianatan Bani Quraidah. Sedangkan yang perempuannya dijadikan budak, nah sedangkan anak-anaknya dibebaskan. Jadi artinya ya ini beliau termasuk yang kemudian dari keturunan yang selamat ya saat apa namanya hukuman itu diterapkan. Bisa jadi bapaknya yang mungkin apa namanya hidup saat atau bapaknya masih belum balik saat itu mungkin. Ya Allah lah. Tapi nisbatnya beliau kepada Qurazi di kemungkinan adalah Bani Quraidah. Maka disebut min hulafa il Aus ya karena Yahudi Bani Quraidah termasuk apa namanya khulafa dari Aus. Aus itu salah satu dari dua suku yang ada di kota Madinah ya. Yaitu Aus dan Khazraj. Baik. Rawa an Ali wa Bani Mas'ud wa Bani Abbas wa ghairuhum. Wa rawa an Ubay ibn Ka'ab bil wasithah. Ini uniknya nih beliau rupanya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab tapi bil wasithah. Bil wasithah berarti tidak langsung ya. Tidak langsung menerima dari Ubay bin Ka'ab. Namun beliau termasuk menerima dari ulama yang lain hanya saja masuk dalam madrasah Madinah ya. Mungkin karena tinggalnya di Madinah akhirnya beliau termasuk mufassir Madinah. Wa qad ishtahara bis-siqqah wal adalah wal wara' wa kasratul hadits wa ta'wilul Qur'an. Ini berapa keilmuan beliau termasuk siqqah, adil dan juga banyak menafsirkan Al-Qur'an. Wa ta'wilul Qur'an maksudnya menafsirkan Al-Qur'an ya. Qala Ibnu Sa'ad. Nah, Ibnu Sa'ad seorang ahli sejarah yang memiliki kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad mengatakan kana siqqah aliman katsir hadis wa hadis ya. Jadi ini kesaksian dari Ibnu Sa'ad, kemudian kesaksian dari Al-Ajli Madani, seorang asal Madinah, tabi'i siqqah rajulun salih alimun bil Qur'an. Wa huwa 'inda ashabil kutub sittah. Nah, juga diambil dari ilmunya riwayatnya oleh 6 ulama hadis ya. Wa qala Ibnu Aun ma ra'aitu ahadan a'lamu bi ta'wilil Qur'an minal Qurazi. Ini kesaksian tentang keilmuannya yang luar biasa. Ya, ini kesaksian dari sebagian orang bahwa beliau adalah yang paling paham tentang Al-Qur'an, yaitu Al-Qurazi. Al-Qurazi maksudnya Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi. Wa qala Ibnu Hibban kana min afadil ahli Madinah ilman wa fiqhan. Termasuk orang yang utama secara keilmuan. Wa kana yaqussu fil masjid fasaqata alaihi wa ala ashabihi saqfun. Nah ini sebab beliau meninggal ya. Nah ini cerita dari Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa meninggalnya itu gara-gara tertimpa oleh saqfun ya. Tertimpa oleh apa saqfun itu? Genteng ya atau apa saqfun? Saqfun itu apa ya, Khot? Fasaqata alaihi wa ala ashabihi atap ya, genteng atap ya, beliau tertimpa atap ya di masjid yang ada di Madinah. Famata huwa wa jamaah ma'hu tahtal hadam. Nah akhirnya meninggal bersama dengan beberapa orang di bawah reruntuhan itu. Orang-orang yang meninggal karena reruntuhan itu biasanya disebut dengan al-hadma ya, disebut dengan al-hadma dari kata hadim jamaknya hadma. Jadi mereka termasuk, dan orang yang meninggal karena reruntuhan ini ya akhwat dalam hadis Nabi termasuk syahid ya. Termasuk syahid seperti al-gharqa. Al-gharqa itu jamak dari gharib ya, orang yang tenggelam. Nabi juga sebutnya sebagai orang yang mati syahid. Syahid dalam arti akan menjadi kesaksian dengan meninggal yang seperti itu karena kesabarannya, dengan syarat dia muslim. Nah ini meninggalnya Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi ya karena tertimpa oleh atap dari masjid ya. Sanata Tamani Ashrah wa Mi'ah 118 Hijriah, wakila ghairu dzalik wa huwa ibnu tamani wa sab'ina sanah, dan cukup berumur panjang juga ya, sekitar 70 ibnu tamanin wa sab'ina sanah ya, 78 tahun beliau hidup. Ini Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi dari madrasah Madinah. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah Zaid ibn Aslam. Ya, Zaid ibn Aslam tarjamatuhu wa makanatuhu fi tafsir. Huwa Abu Usama Abu Abdullah Zaid ibn Aslam Al-Adawi Al-Madani ya, Al-Faqih Al-Mufassir. Al-Adawi berarti beliau ini Maula Umar ibn Al-Khattab
ya, mantan budak dari Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Jadi Al-Adawi ini nisbat maulanya, ya. Karena Umar ibn Al-Khattab adalah sahabat Nabi dari Bani Adi, dan Umar bin Khattab ya nisbatnya kepada Bani Adi adalah Adawi. Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi. Tapi Zaid bin Aslam ini Al-Adawinya nisbat maula, ya. Al-Adawi walaan. Al-Adawi walaan, jadi maula wala kepada Bani Adi, ya. Al-Madani Madinah, nisbat kepada Madinah. Al-Faqih Al-Mufassir maula Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kana min kibari tabi'in alladzina urifu bil qawli fi at-tafsir wa thiqah fi ma yarwunahu. Dan min kibari tabi'in juga. Ya, kemudian qala fihi al-Imam Ahmad. Nah, ini beberapa ulama jarh wa ta'dil memberikan kesaksian, wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Nasa'i thiqah. Ya, bahwa beliau adalah sosok yang thiqah, terpercaya dalam periwayatan hadis. Wa yakfina syahadatu haula'il arba'al a'lam dalilan qawiyan ala thiqatihi wa adalatihi. Nah, cukuplah 4 ulama ini tadi, kata Syekh Az-Zahabi, untuk menjadi dasar bahwa beliau termasuk orang yang terpercaya. Kama annahu inda ashabil kutubi sittah. Nah, di samping riwayat-riwayatnya juga atau sanad dari kitab 6 hadis itu di dalamnya terdapat nama Zaid bin Aslam. Ya. Baik. Walau qad kana Zaid bin Aslam ma'rufan baina mu'asirihi bi ghazaratil ilmi. Beliau juga ma'ruf dikenal di orang-orang semasanya, mu'asirihi, sebagai orang yang paling banyak ilmu. Fakana minhum man yajlis ilaihi wa ya'khudhu anhu wa yara annahu yanfa'uhu aktsar min ghairihi. Banyak orang yang mengambil manfaat ilmu darinya. Yadulluna ala hadza ma rawahu al-Bukhari fi tarikhihi. Nah, ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dalam kitab tarikhnya. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab tarikh ya, Tarikh Al-Bukhari, kitab sejarah ya, dan juga isinya berdasarkan riwayat seperti hadis, tapi isinya sejarah. Anna Ali ibn Hasan, Anna Ali ibn al-Husain, ya, Ali ibn al-Husain ini siapa ya, Akhwat? Mungkin ini kalau tidak salah Ali ibn al-Husain adalah Ali Zainal Abidin ya. Ali Zainal Abidin, yaitu anak Husain yang selamat di dalam perang Karbala. Kana yajlis ila Zaid ibn Aslam wa yatakhatta majlis qaumihi faqala lahu Nafi ibn Jubair ibn Mut'im tatakhatta majalis qaumika ila abad Umar ibn Khattab faqala Ali innama yajlisu ar-rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Nah, ini jadi Ali ibn al-Husain ini adalah tokoh Alawi ya, tokoh dari keturunan Rasulullah ya, cucu dari cicit dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi pernah suatu hari beliau ini malah duduk bermajlis dengan Zaid bin Aslam dan tidak bermajlis dengan kaumnya, maksudnya dengan kaumnya itu dari Bani Alawiyin gitu ya. Maka kemudian ditanyalah oleh Nafi ibn Jubair, kenapa melakukan hal tersebut ya, dan meninggalkan majelis kaumnya. Dia menjawab bahwa innama yajlisu rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Ini ungkapan yang bagus nih ya. Sesungguhnya seseorang itu hendaknya duduk bersama dengan orang yang bisa memberikan banyak manfaat dalam urusan agamanya. Nah, jadi artinya beliau melihat dari sisi ilmunya, bukan karena dia seorang mantan budak atau strata sosialnya yang rendah. Waqad urifa Zaid bi annahu kana yufassil Qur'an bi ra'yihi wa la yatahar min dzalik. Nah, ini bedanya dengan Atha bin Abi Rabah. Ya, kalau Zaid bin Aslam ini malah sosok tabi'in yang sangat banyak yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi, dan beliau tidak yatahar. Tidak yatahar itu tidak ya bermudah-mudahan lah gitu ya, tidak terlalu berhati-hati. Faqad rawa Hammad ibn Zaid an Ubaidillah ibn Umar annahu qala fihi la a'lamu bihi ba'san. Nah, diriwayatkan beberapa ulama, Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam bahwa dia mengatakan bahwa menafsirkan dengan akal itu la a'lamu bihi ba'san, ya, tidak mengapa, illa annahu yufassiru bi ra'yil Qur'an wa yuftiru fihi. Wa hadhihi syahadah min Ubaidillah ibn Umar anna Zaidan thiqah la yu'khadhu alaihi syai'un illa annahu kana yuftir min al-qawl bil ra'yi. Nah, jadi Ubaidillah bin Umar memberikan kesaksian bahwa hal itu tidak mengapa, ya, sekalipun datang dari Zaid bin Aslam, karena banyaknya beliau menafsirkan dengan akalnya itu tidak sampai menggugurkan kedudukannya sebagai seorang yang terpercaya. Ya. Wa hadza la yu'ad mughammazan min Ubaidillah fi thiqatihi wa adalatihi kama la nastati an nu'id hadza ta'nan minhu fi ilmihi. Jadi artinya kesaksian dari Ubaidillah bin Umar ini tidak bisa menjadi dasar bahwa akhirnya keilmuan dari Zaid bin Aslam itu diragukan, ya, karena beliau banyak menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Fala'alla Ubaidillah kana mimman yatawarra'una 'anil qawli fil Qur'an bi ra'yihim ka ghairihi minas sahabati wat tabi'in. Artinya begini, ketika
Ubaidillah bin Umar berkata ya bahwa dia ini adalah orang yang la'ala bihi ba'san, ya, tidak mengapa mengambil ilmu dari Zaid bin Aslam, hanya saja dia banyak menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya. Itu seakan-akan hanya saja itu kan seakan dalam konteks kalau untuk yang tafsir Al-Qur'an dengan akal ya jangan terlalu banyak lah gitu. Tapi kemudian dikatakan oleh Syekh Zahabi, fala'alla Ubaidillah kana mimman yatawarra'una 'anil qawli fil Qur'an bi ra'yihim ka ghairihi minas sahabati wa tabi'in. Ya bisa jadi karena Ubaidillah bin Umar ini tadi adalah ya seorang tabi'in yang memang ya sama sebagaimana kebanyakan seorang sahabat, ya bukan tabi'in ya, sahabat ataupun atau tabi'in ya bisa jadi adalah sosok sahabat atau tabi'in yang banyak yang sangat berhati-hati sekali di dalam menafsirkan Al-Quran dengan akal. Jadi artinya memberikan semacam wanti-wanti lah. Ya kalau untuk tafsir yang dengan akal, maka Zaid bin Aslam ini memang terlalu banyak, tapi tidak mengapa ya, karena beliau adalah orang yang jujur. Maka Zaid yara jawaz, dan Zaid ini berbeda dengan pendapat Ubaidillah. Kalau Ubaidillah ini yatawarra itu artinya taharraj, ya, tidak bermudahan menafsirkan Al-Quran dengan akal. Tapi kalau Zaid bin Aslam yara jawaz tafsir Quran bi ra'yi fala yatahar minhu kama lam yatahar min dzalika katsirun minas sahabah wat tabi'in. Adapun Zaid punya pendapat berbeda bahwa menafsirkan Al-Quran dengan akal itu tidak mengapa gitu ya, sebagaimana pendapat sahabat dan tabi'in yang lain. Wala najid fil ulama man nusiba Zaid ibn Aslam ila madhhab minal madzahibil mubtadi'ah. Nah, tidak ada satu ulama pun ya yang menyandarkan Zaid bin Aslam ini sebagai seseorang yang mengikuti mazhab-mazhab yang sesat. Mazhab mubtadi'ah ini maksudnya adalah mazhab dalam bidang akidah ya. Tidak seperti Ikrimah yang sudah kita bahas dalam madrasah madrasah Mekah. Kalau Ikrimah itu kan tertuduh Khawarij. Ya, walaupun kemudian tuduhan itu juga dibantah oleh Syekh Az-Zahabi. Tapi secara khusus Zaid bin Aslam ini, nah beliau tidak ada satu orang pun yang meragukan kebersihan akidahnya, dan tidak ada yang menisbatkannya kepada mazhab-mazhab yang sesat yang memang muncul pada masa akhir-akhir sahabat dan di awal tabi'in, seperti Khawarij, kemudian seperti paham Syiah Sabaiyah, ini sudah mulai muncul di masa-masa akhir sahabat ya. Hatta naqul innahu kana yufassir Quran bi ra'yihi mutabiqan li madhhabihi al-bid'ah. Nah, karena tidak ada yang menisbatkan kepada Zaid bin Aslam bahwa beliau itu mengikuti akidah yang sesat, maka otomatis ya tafsir beliau yang berdasarkan akal itu tadi tidak bisa kemudian dikategorikan tafsir bi ra'yil madmum. Ya, tidak bisa dikategorikan tafsir bi ra'yi yang tercela karena beliau tidak dalam rangka untuk menguatkan firqah atau mazhab yang sesat yang sudah muncul pada masanya. Karena begini ya akhwat, biasanya ya kelompok-kelompok sesat itu pasti juga berlindung di bawah Al-Quran untuk menguatkan akidah mereka. Maka kemudian biasanya tafsir Al-Quran itu akan disesuaikan dengan akidah mereka. Nah, ini insya Allah nanti kalian akan pelajari ya di studi naskah tafsir 3. Kita akan mempelajari launut tafsir, corak-corak tafsir. Nah, di antaranya adalah ada laun aqadi, corak tafsir ya dengan corak akidah. Yang mana Syekh Az-Zahabi mengatakan bahwa corak akidah inilah yang menjadi asal tafsir Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan akidah yang dianut oleh sang mufassir. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menguatkan akidah dari mufassirnya. Nah, itu muncul di akhir-akhir masa sahabat. Nah, maka ada kemungkinan tafsir bi ra'yi ini pun dekat kepada tujuan untuk menguatkan akidahnya. Ya kalau akidahnya hak misalnya ahli sunnah sih nggak ada masalah. Tapi kalau akidahnya Syiah atau Khawarij atau Murji'ah atau Mu'tazilah, Jahmiyah yang sudah muncul pada masa-masa awal tabi'in, nah ini kan jadi persoalan. Makanya dengan bersihnya nama Zaid bin Aslam dari penisbatan kepada akidah yang sesat atau kepada mazhab yang sesat, maka otomatis tafsir bi ra'yinya ini tidak diragukan, termasuk tafsir bi ra'yi al-jaiz ya, atau tafsir dengan akal yang masih bisa diterima. Walau kana syai'un min dzalika lamasakata Ubaidillah an bayanihi. Nah, juga dasar yang kedua ya, bahwa tafsir bi ra'yinya Zaid bin Aslam ini bisa diterima. Dasar yang kedua adalah kalau misalnya ada sesuatu yang tafsir bi ra'yinya itu bermasalah, pastinya Ubaidillah bin Umar tidak akan diam dari kesalahan itu, pasti akan diingatkan. Kemudian walamma hakama alaihi hukmu hadza alladhi yadullu ala sifatihi wa adallatihi wa indalla ala ikhtilafihima fi jawazi tafsir bir-ra'yi. Dan tentunya Ubaidillah walaupun berbeda pendapat dengan Zaid bin Aslam dalam penggunaan ra'yi, dalam penggunaan akal untuk tafsir,
tapi beliau tetap mengakui keadalan dan ketiqohan dari Zaid bin Aslam. Maka menunjukkan sekali lagi bahwa tafsir bil ra'yinya Zaid bin Aslam ini masih dalam fidairati at-tafsir bil ra'yi al-jaiz. Ya, karena tafsir bil ra'yi itu ada dua ya akhwan. Ada tafsir bil ra'yi al-jaiz, ada tafsir bil ra'yi al-madmum, ya. Nah, untuk tafsir bil ra'yi yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, maka masih dikategorikan sebagai tafsir bil ra'yi al-jaiz, ya, yang masih dibolehkan. Baik. Wa asharu man aqada tafsir an Zaid ibn Aslam min ulama al-Madinah ibnuhu Abdurrahman ibn Zaid wa Malik ibn Anas wa imam Daril Hijrah. Nah, di antara ulama-ulama Madinah lainnya yang setelah masa beliau yang mengambil ilmunya adalah anaknya sendiri, ya, Abdurrahman, dan juga imam Daril Hijrah, Imam Malik ibn Anas. Wa kana wafatuhu sanata 36 wa 100 min al-hijrah wa qila ghairu dzalik. Ini wafat pada tahun 136 Hijriah. Ini tiga mufassir dari kalangan madrasah Madinah, ya, Abul Aliyah, Rafi ibn Mahran, Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi, dan Zaid ibn Aslam al-Adawi walaan.